Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video tugas kami kelompok 6 untuk mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal dengan materi yang cukup menarik, yaitu perdagangan sekuritas di pasar modal. Materi ini sangat menarik karena sangat relevan untuk kita semua sebagai pelaku ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tina Sundari. Bersama dengan saya, kami akan membahas secara tuntas materi pada kali ini secara jelas, padat, dan singkat. Di sini kita akan membahas konsep dasar pasar modal, industri sekuritas, regulasi yang mengatur mekanisme perdagangan hingga pelaku. Semoga teman-teman bisa memahami pasar modal ini yang lebih efektif, apalagi di dunia yang sekarang. Dan di sini akan dijelaskan oleh kelompok kita yang sampaikan dari bagian intinya oleh masing-masing kelompok, masing-masing orang akan dapat mudah dipahami. Untuk selanjutnya, langsung saja ke materinya. Pasar modal merupakan sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara dua pihak utama dengan kepentingan yang saling melengkapi. Di satu sisi terdapat investor sebagai pihak yang memiliki surplus dana dan mencari peluang investasi untuk mengembangkan kekayaannya. Nah, di sisi lain, pasar modal merupakan sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara dua pihak utama dengan kepentingan yang saling melengkapi. Di satu sisi terdapat investor sebagai pihak yang memiliki surplus dana dan mencari peluang investasi untuk mengembangkan kekayaannya. Nah, di sisi lain, pasar modal merupakan sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara dua pihak utama dengan kepentingan yang saling melengkapi. Masih pada konsep dasar pasar modal yang memiliki ciri-ciri dan fungsi. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas ciri-ciri pasar modal, di mana yang pertama menyediakan instrumen investasi jangka panjang. Nah, pasar modal ini menawarkan produk investasi seperti saham, obligasi, reksadana yang biasanya dipegang lebih dari 1 tahun, berbeda dengan pasar uang yang fokus pada instrumen jangka pendek. Yang kedua, berfungsi sebagai alternatif pembiayaan non-bank, di mana perusahaan dapat mendapatkan dana langsung dari investor melalui penerbitan saham atau obligasi tanpa harus bergantung pada pinjaman bank. Yang ketiga, memiliki infrastruktur dan pengawasan resmi, di mana pasar modal diatur oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Self-Regulation Organization atau SRO seperti Bursa Efek Indonesia yang memastikan transaksi yang adil dan transparan. Yang kedua, kita akan membahas tentang penjelasan fungsi pasar modal. Nah, ya, pertama itu menyediakan sarana investasi bagi masyarakat, di mana memberikan kesempatan kepada individu dan institusi untuk menginvestasikan dana mereka ke berbagai instrumen yang dapat memberikan imbalan hasil dan pertumbuhan modal. Yang kedua, menjadi sumber pendanaan bagi emiten, di mana memungkinkan perusahaan atau emiten memperoleh modal untuk ekspansi, penelitian, atau operasional tanpa harus menambah hutang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi alokasi modal. Nah, di sini tuh memastikan dana mengalir ke perusahaan-perusahaan yang produktif dan menjanjikan yang dapat menggunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dengan memfasilitasi investasi dan pendanaan bisnis, pasar modal berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerbitan sekuritas. Jadi, penerbitan sekuritas itu perusahaan yang menerbitkan sekuritasnya dalam upaya menambah modal untuk membiayai proses investasinya. Yaitu ada tujuan dari penerbitan sekuritas tersebut, ada menambah modal, pembiayaan operasional, ekspansi bisnis, dan restrukturisasi utang. Di sini ada jenis penerbitan sekuritas, yaitu ada proses IPO. Jadi yang pertama itu yang kita sebut book building, memeriksa minat masyarakat luas terhadap proses yang akan kita IPO. Yang kedua itu ada harga saham. Harga saham yang baru akan di IPO biasanya dipasang dengan harga di bawah harga pasar berdasarkan hasil perhitungan fundamental perusahaan atau yang bisa kita lihat book building.
Jadi karena harga sahamnya jadi murah, jadi investor berbondong-bondong dan tertarik untuk mengalokasikan modal yang besar untuk mengoleksi saham tersebut. Jadi tidak semua IPO itu menjanjikan keuntungan yang sangat instan, karena ada beberapa kasus di mana harga sahamnya malah langsung jatuh ketika didebut di pasar sekunder. Oke, di sini ada jenis pasar dalam pasar modal, yaitu ada pasar perdana. Pasar perdana ini terjadi pada saat perusahaan emitmen menjual sekuritasnya kepada investor umum yang pertama kali. Perusahaan ini sebelumnya mengeluarkan prospektus yang berisi informasi dari perusahaan secara detail. Prospektus ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga dengan adanya investor tersebut, investor akan bisa mengetahui aspek perusahaan di masa yang akan datang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emitmen. Oke, selanjutnya ada pasar sekunder. Jadi, pasar sekunder itu merupakan perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antara investor setelah sekuritas emitmen dijual di pasar perdana. Jadi, perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder itu, kalau pasar sekunder itu tidak melibatkan emitmen, sedangkan kalau pasar perdana itu dia melibatkan emitmen ke investor. Oke, di slide berikutnya itu ada jenis pasar berdasarkan mekanisme transaksi, yaitu ada pasar percarian langsung. Pasar percarian langsung ini tidak terorganisasi, pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung atau bisa terjadi di real individu, sehingga tidak cocok bagi perusahaan untuk memperoleh laba. Yaitu ada pasar berpialang. Jadi pasar berpialang itu didasari oleh fasilitas para perantara yang mengambil fee dari jasanya. Hanya perusahaan berpialang memiliki lisensi di bursa dapat berdagang di bursa tersebut. Perusahaan pialang ini juga memegang lisensi untuk dapat berdagang di bursa tersebut, akan menjual jasa mereka kepada investor individu dengan membebankan komisi atas jasa mereka sebagai pihak yang mengeksekusi permintaan beli dan jual investor individu tersebut. Yaitu selanjutnya itu ada pasar dealer. Jadi pasar dealer itu bertindak layaknya sebuah toko yang membeli beberapa barang di satu produk tertentu, kemudian menjualnya kembali persediaannya untuk memperoleh laba yang ada. Dalam konteks pasar modal, selisih antara harga beli bid price dan harga jual ask price adalah sumber laba para dealer. Yaitu ada pasar lelang. Pasar lelang itu yang paling berintegrasi, di mana semua orang berkumpul di satu tempat secara fisik dan virtual untuk membeli barang dan menjual suatu aset. Keunggulan dari pasar lelang dan pasar dealer itu, tiap orang tak perlu lagi mencari membandingkan harga di antara untuk mencari harga terbaik. Dan karena banyak orang di pasar lelang memakai selisih bid price dan ask price akan semakin kecil, sehingga logikanya dan akan menguntungkan untuk pembeli atau yang kita sebut investor. Yang saya jelaskan di sini saya menjelaskan instrumen pasar modal. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif itu ada kontrak berjangka dan kontrak opsi. Yang kedua itu ada sekuritas ekuitas. Di sini di sekuritas ekuitas itu ada saham biasa, saham preferen, right issue, dan warrant. Yang ketiga itu sekuritas obligasi. Di obligasi itu ada obligasi negara, obligasi korporasi, dan obligasi konversi. Yang keempat itu reksadana. Di reksadana itu ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran, dan top proteksi. Selanjutnya itu mekanisme perdagangan sekuritas. Di sini ada prosedur umum transaksi. Yang pertama itu investor membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Yang kedua itu menyimpan dana sebagai jaminan. Yang ketiga itu mengirim order beli atau jual melalui broker. Yang keempat itu sistem JATS mencocokkan order sesuai harga dan waktu. Yang kelima itu jika match transaksi tercatat. Yang keenam itu penyelesaian dilakukan T+2 melalui KSE. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme perdagangan sekuritas dan juga pelaku di pasar modal tersebut. Lalu kemudian ada lembaga dan profesi yang menunjang proses hal tersebut.
Yang pertama yaitu mekanisme perdagangan sekuritas. Jadi, perdagangan sekuritas di pasar modal Indonesia itu sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara elektronik, jadi dia otomatis. Nah, yang pertama ada JATS atau singkatan dari Jakarta Automated Trading System. Ini khusus untuk saham yang digunakan di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada FITS, itu khusus untuk obligasi, mekanismenya mirip sekali seperti JATS, tapi khusus untuk obligasi. Lalu ada OTC FIS, itu digunakan untuk obligasi yang diperdagangkan di luar bursa. Dan seluruh mekanisme atau sistem ini itu berlaku prinsip matching, yaitu pencocokan antara harga beli tertinggi dan harga jual terendah. Jadi kita bisa melihat dalam pasar gitu ya, ada bid dan offer. Nah, peran dari JATS atau FITS atau OTC FIS ini juga sama gitu, menggunakan prinsip matching. Lalu selanjutnya ada pelaku di pasar modal tersebut, ada siapa saja? Tentunya yang pertama pasti ada investor, di mana investor ini bisa berupa individu atau institusi yang menanamkan modal gitu. Bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lalu ada emiten tersebut atau perusahaan yang menjual sahamnya yang dijual kepada investor tadi. Emiten itu atau pihak yang menerbitkan efek, ini bisa berupa perusahaan swasta ataupun BUMN maupun pemerintah. Selanjutnya ada perusahaan efek. Nah, ini sangat penting sekali karena ini memiliki peran yang cukup krusial dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter, terus ada perantara atau pedagang atau biasa kita sebut dengan broker atau dealer, dan ada manajer investasi yang mengelola dana investor begitu. Yang ketiga, lembaga dan profesi penunjang. Di sini ada yang kita kategorikan sebagai regulatory organization atau SRO. Ini ada pertama ada BI sendiri, Bursa Efek Indonesia, yang menyelenggarakan sistem perdagangan efek. Yang kedua ada KPI atau KPEI, singkatan dari Clearing Penjamin Efek Indonesia. Ini berperan dalam clearing dan penjaminan atau penyelesaian transaksi, khusus pada transaksi ya. Lalu ada KSEI atau KSEI, ini Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini tugasnya itu untuk memperhatikan atau mengawasi penyimpanan efek serta menyelesaikan transaksi secara administrasinya gitu. Dan ketiga lembaga ini bekerja bersama untuk menjaga integritas dan efisiensi di pasar modal. Lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan efisien. Lembaga yang pertama ada BAE, yaitu mengelola data pemegang saham atau obligasi secara komprehensif, termasuk pencatatan kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan pemeliharaan database investor. Fungsinya pencatatan kepemilikan efek dan distribusi hak. Contoh PT Datindo Entricom. Yang kedua ada kustodian. Kustodian adalah lembaga yang menyediakan jasa penitipan dan pengamanan aset keuangan milik investor, khususnya efek seperti saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Fungsinya yaitu penitipan efek dan penerimaan hak investor. Contoh Bank Mandiri Kustodian. Ketiga ada wali amanat. Wali amanat adalah lembaga yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan kolektif pemegang obligasi atau sukuk dalam hubungannya dengan penerbit. Fungsinya yaitu mewakili pemegang obligasi. Selanjutnya ada regulasi dan perlindungan investor. UU 08 tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini berfokus pada pengaturan pasar modal dengan ketentuan utama. Yang pertama, mengatur penyelenggaraan pasar modal secara keseluruhan. Kedua, memberikan kewenangan kepada otoritas lama yaitu BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang kemudian digantikan oleh OJK. Yang ketiga, menerapkan sistem perlindungan yang bersifat preventif dan represif yang mencakup pemberian sanksi dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran serta menindak pelanggar. Selanjutnya UU No 21 tahun 2011 tentang OJK. Undang-undang ini mendirikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas tunggal dengan fungsi utama sebagai pengawas sektor jasa keuangan. Selanjutnya 3 fungsi utama OJK. Yang pertama, edukasi konsumen, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Yang kedua, penyelesaian sengketa,
menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antara konsumen dan penyedia jasa keuangan. Yang ketiga, perlindungan investor, melindungi kepentingan. Selanjutnya, perdagangan lanjutan. Yang pertama ada pembelian margin atau margin trading. Strategi membeli saham dengan sebagian dana pinjaman dari broker, bukan sepenuhnya dari modal sendiri, dan diperlukan akun margin yang disediakan oleh perusahaan efek berizin OJK. Mekanismenya, investor menyetor sebagian dana semisal 50%, lalu sisanya dipinjam dari broker untuk membeli saham dalam jumlah lebih besar. Tujuannya, memaksimalkan potensi keuntungan melalui leverage atau daya ungkit modal. Regulasinya, hanya melalui perusahaan sekuritas yang mendapat izin margin trading dari OJK, dan hanya bisa dilakukan untuk saham tertentu yang ditentukan oleh BEI atau Daftar Marginable Securities. Risikonya, capital loss. Capital loss adalah kerugian yang timbul ketika investor menjual aset investasi dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Yang kedua, margin call adalah permintaan dari broker kepada investor untuk menambah dana atau efek sebagai jaminan tambahan ketika nilai agunan dalam akun margin trading turun di bawah batas minimum yang dipersyaratkan. Yang ketiga, forced sell atau penjualan paksa adalah tindakan yang dilakukan broker untuk menjual efek milik investor secara sepihak tanpa persetujuan investor terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perdagangan lanjutan atau biasa disebut short selling, yaitu strategi menjual saham yang belum dimiliki dengan meminjam saham dari broker lalu menjualnya di harga tinggi dan membelinya kembali di harga rendah. Tujuannya itu spekulasi atas penurunan harga saham dan hedging untuk melindungi nilai portofolio. Risikonya ada potensi kerugian tidak terbatas jika harga naik, lalu ada margin call dan likuidasi paksa. Nah, mekanisme itu ada pinjaman saham, jual harga sesuai dengan harga pasar, lalu yang kedua ada tunggu harga turun, kayak beli kembali atau buy to cover, dan ada juga kembalikan saham ke broker, ambil selisihnya untuk keuntungan. Regulasinya di sini ada 4. Yang pertama diatur oleh BI dan OJK. Yang kedua wajib melalui akun margin. Yang ketiga wajib lapor posisi short ke bursa. Dan yang terakhir bisa dikenakan suspend saat gejolak pasar. Nah, selanjutnya ada indeks pasar saham. Ya, ada fungsinya itu mengukur kinerja dan kelompok saham tertentu, menjadi acuan investasi dan tolak ukur performa. Contohnya ada IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan, RQ 45, Kompas 100, Jakarta Islamic Index. Lalu ada IHSG Leaders, IDX 30, MBX dan DBX. Nah, kesimpulannya yaitu pasar modal menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana jangka panjang, serta menyediakan beragam pilihan investasi bagi masyarakat. Instrumennya seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksadana diperdagangkan dalam mekanisme yang terstruktur dan transparan, baik di pasar perdana maupun pasar sekunder, dengan dukungan teknologi modern serta pengawasan ketat dari OJK dan BI. Aktivitas lanjutan seperti margin, trading, dan short selling memberikan peluang optimalisasi hasil investasi, namun diiringi dengan risiko tinggi yang pengelolaannya dibatasi dan diawasi melalui regulasi khusus untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar. Terima kasih. Dari kelompok kami mengenai perdagangan sekuritas di pasar modal. Dari pembahasan ini kita dapat melihat betapa pentingnya perdagangan pasar modal, khususnya bagi pelaku ekonomi yaitu investor. Kami juga memahami pentingnya regulasi dan mekanisme agar transaksi berjalan dengan lancar dan transparan. Semoga video ini memberikan manfaat dan pemahaman lebih baik untuk kita semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Ya, setelah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya.